Oh, aku nggak bisa record. Udah ya? Ini udah record belum? Halo? Aku minta konfirmasinya. Udah ya? Di sini di keteranganku ada pause atau stop recording. Oke ya. Jadi pertama kita belajar dulu terkait dan sekaligus mengingat ya terkait ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert itu apa ya? Ruang Hilbert itu adalah suatu ruang vektor kompleks. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, ruang vektor itu apa? Udah ya? Udah record ya ini ya? Oke. Ruang Hilbert itu apa? Ruang Hilbert itu adalah ruang vektor kompleks. Terus kemudian ada pertanyaan, ruang vektor itu apa? Nah, pertanyaan itu akan bisa dijawab eh, dengan lebih detail jika teman-teman mengambil mata kuliah Matematika Fisika Teoretik 1. Di situ akan belajar terkait awalnya banget terkait ruang vektor dan selanjutnya nanti ya akan jadi jembatan untuk masuk ke materi ruang Hilbert itu. Sebenarnya intinya aja ruang vektor itu adalah ruang berproduk skalar gitu. Jadi di sini andaikan ya ada H, ya ini kita apa ya definisikan sebagai ruang vektor ya atau berdimensi eh, ya ini pada umumnya dimensinya infinite. Jadi berbeda dengan vektor-vektor yang sering kita jumpai sebelum ini ya. Itu kita bermain-main pada ruang dimensi 3. Tapi ruang Hilbert ini jangan dianggap sebagai ruang real kita. Jadi ruang Hilbert ini adalah suatu ruang imajinasi yang dimensinya bisa infinite gitu. Jadi kalau vektor biasa A gitu kan, itu kan ada alfa I, beta J, terus gamma K ya. Ini vektor-vektor satuannya, ya ini hidup di ruang 3 dimensi kita, ruang real. Tapi kalau ruang Hilbert di sini, ruang vektor berdimensi infinite, berarti vektor-vektor C-nya itu nanti bisa terdiri dari kombinasi linear antara vektor-vektor satuan yang jumlahnya tak hingga gitu. Jadi alfa V1 tambah beta V2 tambah seterusnya tambah apa n Vn gitu ya tambah seterusnya gitu. Jadi gitu maksudnya. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan terkait ruang vektor berdimensi infinite yaitu ruang Hilbert. Jadi misalkan ya di sini lebih utamanya nanti kita akan selalu memakai ini. Misalkan kita definisikan dua vektor yang berada di ruang Hilbert ya. Misalkan untuk setiap si dan si aksen anggota H, maka suatu produk skalar atau yang biasanya kita tuliskan dengan ini ya, produk skalar ya. Ini ya, ini terus nih gitu. Produk dalam ya biasanya ya. Produk skalar itu nama lainnya produk dalam antara si dan si aksen atau biasanya kita tuliskan secara eksplisit seperti ini. Itu akan sedemikian rupa sehingga terpenuhi 4 syarat ya. Jadi produk skalar dalam ruang Hilbert atau ruang vektor berdimensi infinite itu akan memenuhi 4 syarat ini. Jadi syarat pertama itu akan berlaku bahwa si si aksen produk skalar ini ketika tak balik ya si aksen si itu akan jadi starnya atau konjugat kompleksnya. Gitu. Terus selanjutnya syarat yang kedua itu juga akan berlaku produk skalar antara psi dan psi sama ya.
ini akan selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi ini bisa lebih dari 0 dan minimumnya nilainya 0. Yaitu ketika produk skalar nilainya 0, itu jika dan hanya jika psi itu sama dengan vektor 0 ya, atau 0 gitu. Terus syarat yang ketiga, itu sifat ada suatu alfa ya, untuk setiap alfa gini ya. Biasanya kan bentuk penulisannya untuk setiap alfa anggota bilangan kompleks ya. Jadi alfa ini adalah suatu bilangan kompleks, maka si alfa si aksen itu sama dengan alfa si aksen. Jadi alfanya bisa keluar gitu. Terus kemudian syarat yang keempat itu adalah linearitasnya ya. Jadi si aksen plus si double aksen ini akan sama dengan si produk skalar antara psi dan psi aksen ditambah dengan produk skalar antara psi dan psi double aksen untuk setiap psi aksen dan psi double aksen anggota A. Jadi ini nanti kita akan bermain-main pada suatu vektor yang produk skalarnya akan memenuhi 4 syarat ini. Ini masih terlihat sangat abstrak ya. Dan dari sini sebenarnya dari 4 syarat utama ini kita juga bisa sedikit mendefinisikan hal lain juga. Jadi kita juga bisa mendefinisikan bahwa nilai dari alfa, terus kemudian di sini psi dan psi aksen, itu akan sama dengan apa? Kalau misalkan kita pakai syarat yang pertama tadi, itu kan di sini kita bisa balik ya, psi aksen, psi alfa psi ya. Kita balik tapi kita konjugat komplekskan gitu. Terus selanjutnya tadi menurut syarat yang nomor 3 ini karena alfa adalah suatu bilangan kompleks jadi bisa keluar ya. Di alfa si aksen si konjugat kompleks. Jadi di sini kan skalar ya. Di sini skalar, di sini adalah suatu bilangan kompleks. Jadi nanti ini akan terbagi rata ya. Jadi alfa star psi psi star gitu. Terus kemudian ini tak balik lagi ya. Alfa star si aksen yang awalnya star, terus kemudian karena ini udah tak balik, jadi ada star lagi. Dan kita tahu bahwa dalam teori bilangan kompleks itu ya, yang di matris 1, ada suatu bilangan Z, anggota bilangan kompleks, itu akan berlaku Z star star, itu adalah Z. Jadi kembali lagi ke bentuk awal. Ini berarti sama dengan alfa star si aksen. Gini. Jadi alfa si aksen ini adalah alfa star si aksennya. Itu kita bisa definisikan hal ini juga. Jadi seakan-akan kalau misalkan alfanya yang awalnya ke sini terus pindah ke sini itu jadi suatu eh, konjugat kompleksnya gitu. Jadi konjugat kompleks itu ya Z itu misalkan X plus Y gini ya. Jadi konjugat kompleks itu adalah X min Y gini. Terus selanjutnya ada satu hal lagi. Jadi ini kita pengen membuktikan linearitas yang ada di sini juga. Apakah bisa ya si aksen ya, tambah si double aksen psi itu kita juga bisa buktikan. Ini bisa tak balik juga si aksen plus si double aksen. Tapi ini adalah konjugat kompleksnya. Selanjutnya memakai syarat linear yang keempat itu kita bisa peroleh si aksen tambah si double aksen ya, tapi di sini adalah konjugat kompleksnya. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah, nah kalau misalnya ada penjumlahan ya, ada Z tambah Z aksen star, ini jadinya adalah Z star ditambah Z aksen star.
Jadi itu ya syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh bilangan kompleks. Jadi di sini hasilnya adalah si si aksen star ditambah si si double aksen eh, star juga. Nah, kalau ini tak balik jadi si aksen si ditambah si double aksen si. Ini berarti kan star-star ya, jadi hilang. Jadi ternyata ketika di sini ada dua vektor, jumlahan dua vektor itu juga akan berlaku sifat linear ya. Jadi itu. Nah, dalam ruang Hilbert sendiri nanti akan dijumpai banyak sekali hal-hal yang menarik ya. Jadi dari situ ruang produk skalar ini sebenarnya cara membayangkannya gimana? Kalau misalkan kita bermain-main dengan vektor biasa ya, yang vektor di ruang tiga dimensi real itu, produk skalar itu sama aja seperti perkalian dot ya. Jadi ini nanti juga sama eh, definisinya. Jadi misalkan ada C dan V, C dan V ini dikatakan C dan V ini dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalar antara psi dan v itu sama dengan 0 ya. Jadi sama ya, misalkan ada vektor A dan vektor B. Jadi ketika hasil kali dot antara A dan B sama dengan 0, berarti bisa disimpulkan bahwa A dan B ini adalah suatu vektor yang saling tegak lurus. Karena kita tahu sendiri bahwa definisi dari A dot B itu adalah besar A dikali besar B cos theta, dan theta ini adalah sudut antara A dan B gitu. Jadi kalau tegak lurus kan seharusnya cosnya tetanya nilainya 90 dan cosnya 0. Ini sama. Jadi ortogonal di sini mirip definisinya seperti tegak lurus dalam vektor tiga dimensi yang sering kita jumpai di lalu ya, yang lalu-lalu gitu. Terus di sini juga kita definisikan juga untuk setiap si anggota H ya, suatu nilai yang atau suatu bilangan yang tidak negatif untuk bilangan tak negatif yang berarti ini tak simbolkan sebagai psi terus ada tembok dua gitu di samping-sampingnya yang definisinya adalah hasil kali skalar antara psi dan psi terus kemudian tak akarkan ini tak sebut sebagai panjang ya. Ini panjang dari vektor psi ini ya. Atau namanya norma ya. Jadi definisi dari panjang atau norma untuk suatu vektor psi di dalam ruang Hilbert itu adalah hasil kali skalar antara dirinya sendiri kemudian diakarkan. Nah, suatu vektor psi ini dikatakan normal. Ini beda ya norma dengan normal ya. Apabila psi psi akar ya atau panjang psi itu sama dengan satu. Ya, itu. Terus juga nanti akan berlaku banyak sekali kaitan ya, seperti teorema Pythagoras gitu, dan kemudian ada ketaksamaan Bessel dan ketaksamaan Schwarz gitu. Mungkin supaya cepat aja ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi di catatannya terkait teorema Pythagoras maupun ketaksamaan Bessel atau ketaksamaan Schwarz. Jadi nanti akan ada juga ruang Hilbert ya. Jadi macam-macam ruang Hilbert ya. Jadi ruang Hilbert yang ada itu banyak ya. Contoh-contoh ini kan secara umumnya ya, ruang Hilbert secara umum. Jadi contoh-contoh ruang Hilbert itu ada misalkan ada Cn, C pangkat n gini ya.
simbolnya. Itu adalah suatu barisan ya. Ini barisan bilangan kompleks, kalau nggak salah ya. Aku juga lagi nyontek catatanku. Yang didefinisikan ada seperti ini ya. Jadi misalkan ada suatu zeta anggota Cn. Nah, zeta itu bisa dituliskan sebagai Z1, bukan ini, ya, ini untuk simbol himpunan. Z1, Z2, dan seterusnya sampai Zn ya. Ngikut ini, C pangkat N ini. Itu yang disertai suatu perkalian skalar ya. Perkalian skalar antara zeta dan zeta aksen gitu misalkan. Jadi kalau ada zeta aksen, itu isinya adalah Z1 aksen, Z2 aksen, dan seterusnya sampai Zn aksen. Itu perkalian skalar antara zeta dan zeta aksen itu didefinisikan sebagai Z1 tambah Z1 aksen, koma Z2 plus Z2 aksen, koma, dan seterusnya sampai Zn plus Zn aksen. Jadi banyak sekali bentuknya ya. Jadi kalau yang di fisika kuantum pertama dulu kita pakai untuk yang kuantum itu adalah ketika hasil kali skalarnya itu bentuknya integral. Tapi di sini untuk ruang Hilbert secara umum ya, itu ada banyak. Ada C pangkat N, ada L kecil kuadrat, terus kemudian ada L kuadrat ya. L kecil kuadrat ini adalah suatu eh, isinya ya, isi himpunan L kuadrat ini adalah suatu vektor yang square summable. Kalau L besar kuadrat ini adalah vektor yang square integrable. Nah, jadi yang di fisika kuantum satu itu kita berjumpa yang ini, L besar kuadrat sebenarnya. Tapi sebenarnya masih ada banyak contoh-contoh lain dari ruang Hilbert itu sendiri. Itu sedikit pengantar terkait ruang Hilbert ya. Jadi ada banyak sekali dan L kuadrat sendiri isinya juga banyak. Ya, mungkin nanti batas-batasnya dari -1 sampai 1 ya berarti adalah vektor yang square integrable dari -1 sampai 1. Terus mungkin nanti ada L kuadrat minus pi sampai pi itu berarti adalah suatu vektor yang vektornya itu adalah square integrable dari -pi sampai pi itu. Si star si ini adalah kurang dari infinite untuk dari -pi sampai pi gitu. Jadi banyak sekali ya. Jadi itu pengantarnya. Kemudian apa lagi yang mau kita bahas ya? Jadi di sini mohon maaf ya, ini admin sedang magang ya. Jadi aku nggak terlalu jago sebenarnya. Mungkin kita lanjutkan aja ke operator ya. Tapi mungkin sebelum kita beranjak ke teori operator, nggak afdol kalau kita belum latihan soal ya. Jadi kita coba lihat di M Fisika ya. Di M Fisika aja. Sebentar, ini agak lama loadingnya. Kok nggak mau? Kok loadingnya lama? Sebentar teman-teman. Ini aku coba. Udah. Di sini ada kumpulan soal dan pembahasan ya. Di sini ada soal. Nah, coba kita lihat soal-soal kuantum 2 tahun-tahun sebelumnya. Di semester 4, fisika kuantum 2. Ini kelihatan mana bikinannya Pak Pakik dan bikinannya Pak Rosid ya. Ya, contohnya ini. Ini tahun 2021. Tapi
Terus ini tahun 2021 juga. Sama ya ini sepertinya. Oh iya. Terus ini ya ini tahun 2022. Dan memang soal-soalnya itu tidak bisa ditebak ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kita coba kerjakan salah satu. Nah, ini soalnya Pak Pegi. Nah, ini mungkin ada satu soal yang lumayan menarik dari terkait fungsi gelombang tadi ya, atau vektor fungsi gelombang itu tadi kita dapatkan dari vektor ya dalam ruang Hilbert. Nah, ini mungkin soal yang menarik. Kita bisa coba di sini seharusnya. Oke. Jadi di sini ada suatu fungsi gelombang bagi sebuah partikel dalam ruang dimensi satu. Di sini ada V, X0, epsilon, fungsi X ya. Itu kita definisikan sebagai N dikali epsilon per epsilon kuadrat plus X min X0 kuadrat pangkat setengah dikali E minus IPX per Haber ya. Dengan epsilon itu adalah suatu konstanta yang lebih dari nol. Kemudian di situ P adalah momentum linear dari partikel, N adalah tetapan normalisasi, dan X0 adalah sebuah titik pada ruang yang berdimensi satu. Ini caranya gimana kita mengerjakan? Untuk nomor A, tentukan N agar fungsi gelombang di atas ternormalisasi. Ya, ini seperti soal-soal andalan ketika eh, fisika kuantum satu ya. Tapi yang menarik itu nanti ada di poin B dan poin C sebenarnya. Tapi kita coba dulu. Ini fungsinya sepertinya akan terlihat sangat rumit ya. Jadi V X0 epsilon X itu adalah N epsilon epsilon kuadrat per X min X0 kuadrat pangkat setengah E min IPX per Haber. Nah oke, jadi untuk menentukan normalisasi itu kan ya kita definisikan bahwa Vx0 X dan Vx0 epsilon X hasil kali skalarnya itu sama dengan satu, dan hasil sekali skalar dalam ini ya ini itu didefinisikan sebagai ya, minus tak hingga sampai tak hingga ya untuk Vx0 epsilon X konjugat kompleks Vx0 epsilon X. Nah, berarti untuk konjugat kompleksnya ini kan adalah suatu fungsi real ya di sini ya. Nah, di sini ya fungsi kompleksnya. Jadi E min IPX per Haber ya. Jadi untuk konjugat kompleksnya ya minusnya hilang gini aja. Jadi untuk menjawab nomor A ya, itu kita bisa langsung kalikan antara ini dengan ini. Jadi bedanya hanya di suku eksponennya ya. Yang di sini minus, yang di sini plus. Jadi ketika kita kalikan langsung seperti ini lenyap ya fungsi E-nya. Jadi E min IPX per Haber, E IPX per Haber ini kalau tak kalikan ya jadi satu ya. Jadi nanti sisa ini aja. Ini dikalikan ini. Berarti ini kuadrat. Ini kuadrat berarti adalah ini pangkat satu. Jadi di sini adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini N ya. Terus epsilon, epsilon kuadrat plus X min X0 kuadrat. Ini sama dengan satu. Ya, ini adalah integral yang mungkin lumayan rumit ya. Jadi gimana cara kita menyelesaikan integral ini? Aduh, oke, bagaimana cara kita menyelesaikan integral ini? Oke, mungkin pertama ini, epsilonnya kan adalah konstanta, ini juga bisa tak keluarkan. Jadi sisa satu per epsilon kuadrat plus X min X0 kuadrat ya. Nah, mungkin di sini kita bisa melakukan suatu modifikasi. Jadi misalkan kalau di sini tak kalikan, di sini berarti epsilonnya misalkan pengen tak keluarkan.
Jadi N epsilon per epsilon kuadrat. Ini keluar ya. Berarti kan ini sisa 1/1 plus X min X0 kuadrat per epsilon kuadrat ya. Sama dengan 1. Jadi sisa ini. Sisa suatu fungsi ini. Nah, fungsi ini itu bisa kita misalkan sebagai apa contohnya ya? U kuadrat ya misalkan ya. Misalkan X min X0 kuadrat per epsilon kuadrat di sini kita sederhanakan sebagai U kuadrat. Oke. Jadi supaya nanti untuk mengerjakannya gampang ya. Terus kemudian di sini kita bisa lakukan apa? Kita coba cek syarat batasnya. Ya, jadi di sini syarat batasnya tidak berubah ya. Ketika X sama dengan minus infinite ya, U-nya juga otomatis nanti hasilnya juga infinite ya. Minus infinite. Kalau X-nya infinite, X-nya infinite di sini, berarti U-nya juga infinite. Jadi nggak ada yang salah. Berarti kalau di sini kita definisikan sebagai DU ya, DU DX ya. Kita atau ini integralnya mungkin bisa kita ganti aja. Ini U kuadrat ya. Coba kita carikan sebuah tabel integral ya. Integration. Jadi kita ingin bawa integralnya ke bentuk mana? Ini ya. Enggak kelihatan. Jadi sebenarnya misi kita itu ingin bawa integralnya ke bentuk ini. 1/A kuadrat plus U kuadrat sama dengan 1/A arctan U per A plus C. Gitu. Atau mungkin ini ya, ada alternatif cara lain. Ada alternatif cara lain sebenarnya. Di sini misalkan ini nggak tak ubah ya. Mungkin ini terlalu sulit nanti. Kalau misalkan nggak hafal tabel integral ya. Jadi kita langsung misalkan saja X min X0 itu sebagai epsilon tan U gitu. Jadi bisa langsung kita asumsikan seperti ini ya. Nah misalkan nanti kalau eh, X-nya adalah tak hingga ya. Jadi ketika X sama dengan tak hingga ya. Berarti tak hingga min X0 sama dengan E tan U gitu kan. Nah, berarti di sini sisa apa? Di sini berarti tak hingga min X0 bagi epsilon itu adalah tan U ya. Tapi tak hingga ini kan adalah suatu nilai yang sangat besar sekali ya. Jadi nggak ngaruh gitu. Jadi ini masih tetap tak hingga. Tak hingga sama dengan tan U, berarti U adalah arctan dari tak hingga. Arctan tak hingga itu nilainya adalah berapa? Pi per 2. Jadi pi per 2. Jadi nanti sama untuk X sama dengan minus infinite, itu kita bisa peroleh U itu adalah minus pi per 2. Jadi ini tinggal diganti arctan minus tak hingga, dan arctan itu adalah suatu fungsi ganjil. Berarti arctan min tak hingga sama dengan min arctan tak hingga, ya berarti adalah minus pi per 2. Jadi ini bisa langsung diganti seperti ini. Jadi minus pi per 2 sampai pi per 2, 1 per epsilon kuadrat, ini dx ya, lupa, plus epsilon kuadrat tan kuadrat U ya, sama dengan 1. Ini masih dx. Nah, bagaimana dengan dx? Oke, jadi kita cari dx ya. Ini U sama dengan pi per 2. Jadi dx
DU ya, DU, DU dx ya. Ketika kita turunkan, itu DU ya, kita turunkan itu berarti adalah epsilon tan, turunannya tan itu adalah sekan kuadrat ya, sekan kuadrat U. Terus kemudian turunannya ini, turunannya X min X0 adalah 1 ya. Jadi DU sama dengan ini DX gitu. Atau kebalik ya? Eh, oh iya, ini kebalik nggak? Nggak ya? Oke, nggak kebalik. Jadi berarti di sini kita bisa ganti N epsilon minus Pi per 2 sampai Pi per 2. Jadi di sini ada seper epsilon kuadrat 1 plus tan kuadrat U. Nah, DU tadi adalah epsilon sekan kuadrat U. Epsilon sekan kuadrat U DU. Kita di sini kenapa lakukan substitusi X min X0 sama dengan epsilon tan U? Ya karena ini hasilnya akan mudah ya. Jadi 1 ditambah tan U itu adalah sekan kuadrat U. Jadi ketika kita mengingat identitas trigonometri, 1 plus tan kuadrat U itu adalah sekan kuadrat U. Ini sama dengan 1 ya. Terus akhirnya kita bisa coret ini, dan kita coret ini. Jadi di sini tinggal N epsilon per epsilon per Pi per 2. Pi per 2 ini jadi DU aja sama dengan 1. Nah, integral DU adalah U ya. Jadi ini hilang. Jadi kita di sini bisa peroleh N dikalikan U dari min Pi per 2 sampai Pi per 2 sama dengan 1. Alias di sini adalah Pi per 2 dikurangi minus Pi per 2 atau Pi per 2 tambah Pi per 2. Jadi ini hasilnya adalah Pi. N dikali Pi sama dengan 1. Atau N atau konstanta normalisasinya itu adalah 1 per Pi. Jadi begitu triknya ya untuk mengerjakan integral semacam ini. Jadi daripada tadi dibagi atau epsilon kuadratnya tak keluarkan, terus cari tabel integral ya. Nah, mungkin bisa pakai cara alternatif ini aja. Lakukan substitusi, ini adalah epsilon tan U gitu. Kemudian apa yang selanjutnya ada di soal nomor B? Jadi di sini ada tinjau suatu kasus khusus ya. Tinjau suatu kasus khusus ketika epsilon mendekati 0 ya. Apa yang akan terjadi pada eh, fungsi gelombang ini ya? Apa maknanya? Gitu. Jadi kita lihat di sini limit epsilon mendekati 0 untuk Vx0 epsilon ya. X itu bentuknya adalah berarti tadi tinggal seperpi ya, N itu adalah seperpi dikalikan epsilon per epsilon kuadrat plus X min X0 kuadrat E min IPX per H bar. Apa yang terjadi ketika epsilonnya mendekati 0? Di sini mungkin tidak akan terlihat secara langsung. Mungkin bagi orang yang tergesa-gesa itu akan langsung menyimpulkan wah ini epsilonnya mendekati 0 itu berarti epsilonnya kecil sekali, ini berarti akan jauh lebih kecil dari ini, berarti ini nanti bisa tak tulis sebagai ini pangkat setengah ya, tak tulis sebagai seperti epsilon terus tinggal gini aja dong pangkat setengah, karena epsilon kuadrat itu adalah suatu nilai yang sangat kecil. Apakah jadi seperti ini? Apakah ini itu jadi seperti ini? Nah, ini apa yang aku pikirkan pertama kali ya. Jadi aku pertama kali berpikir akan jadi seperti ini. Tapi ternyata enggak ya. Nah, sekarang kita lihat di Desmos saja. Supaya visualisasinya lebih enak ya. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Jadi Y di sini adalah um, akar seper pi
terus tak kalikan dengan epsilon itu mungkin tak jangan A gitu, per A kuadrat plus X min W gitu. Mungkin ada yang udah bisa nebak ini jadi bagaimana bentuknya nanti. Jadi misalkan ini A-nya tak definisikan 2 dulu, terus ya di sini W di sini hanya untuk menggeser itunya ya. Jadi X0 di dalam fungsi gelombangnya itu hanya untuk menggeser posisi dari puncak gelombangnya ini. Mungkin ada yang langsung bisa menebak ini jadi apa ketika A-nya mendekati 0 gitu. Ya, kita sekarang coba. Misalkan A-nya adalah 0,1. Wah, ternyata puncaknya semakin tinggi. Bagaimana kalau misalkan A-nya tak kecilin lagi? Wow, semakin tinggi lagi. Apa yang terjadi kalau semakin kecilin? Ternyata bentuknya adalah suatu fungsi, apa ini? Fungsi delta. Jadi ternyata ketika kita limitkan epsilonnya itu mendekati 0, ternyata fungsi gelombangnya ini itu akan menjadi suatu fungsi delta. Jadi fungsi delta itu kan kalau delta Dirac ya, ini delta X gitu misalkan, itu hanya punya 2 nilai. Jadi punya nilai tak hingga di X sama dengan 0, dan nilainya sama dengan 0 di lainnya. Jadi ketika kita gambarkan fungsi delta Dirac, itu nanti bentuk fungsinya ini adalah Y ya, di sini X, ini 0, ini fungsinya 0 di semua titik, kecuali di titik X sama dengan 0 itu nilainya tak hingga. Yang di sini X0 itu hanya akan menggeser fungsi deltanya sejauh berapa di titik itu ya. Jadi kalau misalkan X0-nya itu 2, ya hanya akan menggeser fungsi deltanya itu sejauh 2 dari 0. Kalau minus 2 ya kebalikannya gitu. Berarti kita bisa simpulkan apa? Ketika limit epsilon mendekati 0 untuk fungsi gelombang ini, maka fungsi gelombangnya ini akan menjadi suatu fungsi delta X min X0 gitu. Nah, jadi ini geser aja posisinya, geser posisi sejauh berapa gitu. Berarti maknanya apa di sini kalau delta X min X0? Ya dia hanya punya 2 nilai, ya sama, tak hingga di X sama dengan X0 dan 0 di posisi yang lain. Gitu. Jadi nomor B itu jawabannya seperti itu ya, secara narasi ya, secara narasi bahwa makna ketika kita limitkan epsilon mendekati 0 itu akan menjadi fungsi delta gitu. Dan X0 di sini, bagi nilai X0 di sini adalah ya kita menggeser fungsi deltanya itu sejauh X0 dari posisi X sama dengan 0. Terus kemudian C ya, berapa peluang menemukan hasil ukur posisi partikel pada wilayah interval X0 minus 2 dan X0 minus 1 jika partikel berada pada kondisi tadi gitu kan. Berarti kan ini tandanya itu nomor C, itu kita diminta untuk mencari harga harap ya, harga harap posisi ya, atau peluang ya. Berarti ya tinggal kita integralkan aja dong gitu. X0 min 2, X0 min 1 ya. Delta X min X0 kuadrat gini ya. Dx. Nah, tapi kita lihat di sini batas-batas integrasinya. Kita lihat batas-batas integrasinya itu hanya ada di X0 minus 2 dan X0 minus 1 gitu. Dari X0 minus 2 sampai X0 minus 1. Misalkan kalau X0-nya kita tadi set 4 ya, berarti X0 minus 2 itu ada di 2, di posisi X sama dengan 2, sampai posisi X sama dengan 3. Jadi kita mencari peluang menemukan partikel dari sini ke sini. Berapa? 0 ya. Jadi karena tadi fungsi delta itu 0 di wilayah selain 4 ya.
selain X0 maksudnya, karena di sini kita definisikan X0 sama dengan 4. Berarti peluang kita menemukan partikel di X0-2 sampai X0-1 itu hasilnya 0 gitu. Ini adalah satu kasus soal yang lumayan menarik aku rasa, karena juga akan melibatkan fungsi delta gitu. Oke. Jadi itu ya contoh soalnya. Jadi nanti bisa dilihat juga untuk soal-soal tahun lalu misalkan, ini juga ada semacam ini ya. Jadi bedanya di tahun lalu itu soal terkait normalisasi fungsi gelombangnya itu diubah jadi semacam ini. Jadi buktikan bahwa fungsi psi tersebut adalah fungsi gelombang ya. Jadi bagaimana kita eh, membuktikan bahwa psi x ini adalah fungsi gelombang ya. Kita tinggal masukkan aja ke definisi bahwa fungsi gelombang ini harus square integrable. Terus kemudian panjang atau norm dari fungsi ya, tadi kita tinggal pakai definisi hasil kali skalar antara psi dengan psi itu sendiri, kemudian kita akarkan. Kemudian kita diminta untuk mencari fungsi psi yang memiliki panjang satu satuan. Ya ini berarti nanti tinggal kita kalikan antara psi dengan eh, norm dari psi itu. Yang C tadi kok bisa 0 bagaimana? Oh iya, karena tadi kita integralkan dari X0-2 sampai X0-1 ya. Dan sedangkan delta X min X0 ini nilainya itu 0 di selain X sama dengan X0. Jadi kita tidak bisa menemukan partikel di posisi selain X0 gitu. Sedangkan di sini batas integralnya adalah batas integral yang melibatkan posisi selain X0 gitu kan. Jadi ini masih kurang dari X0 kan? Jadi selain X0. Jadi wilayahnya ada di sini. X0-2 sampai X0-1. Kalau misalkan kita definisikan X0-nya sama dengan 4. Jadi kita integralkan dari sini ke sini. Berapa? Integral itu kan mencari luas di bawah kurva ya. 0 ya. Jadi hasilnya 0. Begitu. Di mirip-mirip ya soalnya, cuma nanti ya tinggal divariasikan aja bentuk fungsi gelombang dan soal-soalnya tadi. Ya mungkin itu bakalan kita bahas besok. Nah, sekarang kita coba ke teori operator dulu. Jadi teori operator sendiri, jadi ada sebuah ya, andaikan dulu terdapat ruang Hilbert berproduk skalar kayak gini tadi. Jadi suatu operator pada H ya, suatu ini definisinya sebenarnya adalah pemetaan linier. Ya, jadi omega atau operator ya pada H itu adalah pemetaan linier dari H ke H gitu. Ya, jadi ini mirip seperti visualisasi yang ada pada di kelas ya, yang pernah mungkin teman-teman pernah lihat. Jadi eh, operator ya pada ruang Hilbert itu adalah suatu pemetaan dari ruang Hilbert kembali ke ruang Hilbert itu sendiri. Jadi misalkan ada suatu psi anggota ruang Hilbert. Jadi ketika kita kenakan operator omega kepada psi, itu misalkan psi itu adalah vektor ya. Nah, terus kemudian omega di sini adalah suatu pemetaan yang membuat suatu vektor baru. Jadi ketika kita kenakan pada omega, jadi psi ini ketika kita kenakan omega, ini akan menjadi suatu vektor baru, V, atau gitu. Secara umum ya, itu adalah omega psi, yang ini masih merupakan anggota gitu. Secara umum begitu. Tapi kan kalau dalam fisika kuantum sendiri, kita akan dihadapkan dengan operator yang Hermitian ya. Jadi sehingga bentuk dari omega psi ini kan jadi suatu nilai dikalikan psi atau akhirnya di sini adalah skalar ya. Skalar. Jadi kalau operatornya Hermitian ya nanti tinggal skalar itu ya nambah panjang atau nambah pendek dari suatu vektornya aja gitu.
Jadi mungkin jadi segini atau dari sana. Ini mirip ya kalau misalkan kita kalikan vektor A dengan skalar alfa itu kan ya akan jadi lebih panjang atau lebih pendek gitu. Gitu. Jadi definisi dari operator pada suatu ruang Hilbert itu seperti itu. Nah, terus ya kita tinjau suatu operator ya. Jadi operator-operator di fisika kuantum itu kan nanti akan melibatkan operasi adjoin ya atau konjugat Hermit. Jadi konjugat Hermit di sini adalah suatu kondisi pada suatu operator omega sehingga berlaku ini konjugat Hermit berarti nanti narasinya adalah konjugat Hermit suatu operator omega atau adjoin ya. Ini kita katakan sebagai operator adjoin itu adalah simbolnya gini. Ada H ya. Adalah operator ini pada H juga yang memenuhi syarat bahwa kita di sini peroleh si Dagger ya untuk si aksen itu sama dengan si omega si aksen. Jadi seakan-akan kalau misalkan pindah ke sini itu Daggernya hilang atau kalau pindah ke sini itu tinggal ditambahi Dagger. Nah dari sini kita juga bisa nanti definisikan ya dari sifat ini, dari syarat ini ya, sorry, itu akan bisa kita tunjukkan juga bahwa si si omega Dagger, si aksen itu sama dengan ya kita pakai definisi produk skalar di ruang Hilbert tadi. Ini bisa kita balik omega Dagger, si aksen, si konjugat kompleks. Kemudian kita pakai definisi ini berarti pindah ya jadi si aksen omega psi, tapi ini masih ada bintangnya. Nah, selanjutnya kita balik lagi omega psi kemudian si aksen ya, bintang bintang gitu. Berarti hilang ya. Ini berarti bisa jadi omega psi psi Dagger. Psi aksen. Jadi dari sini itu kita juga bisa buktikan juga bahwa akan berlaku sebaliknya. Ketika yang dagger itu ada di sini, kalau pindah ke sini jadi uh, fungsi apa? Jadi operator yang asli gitu. Jadi konjugat Hermit di sini bolak-balik ya. Jadi di sini juga akan membuktikan bahwa untuk setiap operator pada H itu hanya ada satu bentuk untuk konjugat Hermitnya. Tapi kalau secara matriks ya, misalkan kita nanti akan bermain-main dengan matriks, konjugat Hermit ini sebenarnya adalah suatu vektor omega gitu yang ditranspos kemudian dikompleks konjugatkan. Ini kalau dalam matriks. Oke, begitu. Nah, selanjutnya akan ada muncul beberapa sifat ya, sifat-sifat operator adjoin itu. Yang ini aku lihat tadi dijadikan soal di tahun 2022. Jadi akan diminta untuk buktikan identitas-identitas operator adjoin ya berdasarkan definisi operator adjoin. Nah, ini kita langsung latihan soal karena tadi nggak sengaja lihat. Jadi ternyata ketika kita bermain-main dengan operator adjoin atau konjugat Hermit dari suatu operator itu akan memenuhi kaitan berikut ya. Jadi omega 1 ditambah omega 2 Dagger sama dengan omega Dagger 1 plus omega 2 Dagger gini. Jadi kayak tadi ya ketika kita bermain-main dengan bilangan kompleks itu ini nyebar ya kayak distributif tapi nggak tahu bukan ya bukan distributif. Terus kemudian ketika dikonjugat Hermitkan untuk
ini jadi perkalian operator ini jadi dibalik. Omega 1 omega 2 ketika di Dagger jadi omega 2 omega 1 Dagger Dagger. Dan untuk setiap bilangan kompleks alfa omega Dagger ini bisa jadi alfa alfa konjugat kompleks omega Dagger. Ya, kita lihat aja. Misalkan ya, tadi kita pakai definisi operator ajoid. Nah, jadi di sini kita bisa langsung untuk yang A ya. Oke, mungkin dari sini aja. Omega 1 plus omega 2 si aksen itu adalah apa? Nah, misalkan kalau mau kita lakukan pembalikan ya, ini jadi si aksen omega 1 plus omega 2 Dagger si, tapi konjugat kompleksnya. Nah, di sini kan kita akan bertemu dengan suatu operasi ya, tapi nanti ya belum ya. Jadi di sini jadi ini ya, omega 1 pindah ya, tambah omega 2 si aksen si. Ini daggernya hilang karena pindah ke sini ya, sesuai dengan definisi ini ya. Definisi ini yang kita pakai. Jadi omega dagger ya pindah ke sana atau dan sebaliknya itu kita bisa mungkin langsung gini aja. Gini, jangan dibalik dulu. Jadi ini langsung sorry. Si omega 1 plus omega 2 si aksen. Nah, gini. Nah, ini kita lakukan operasi. Jadi si ini jadi omega 1 kena ke si aksen ditambah omega 2 kena ke si aksen. Nah, kita tahu di sini bahwa ketika ada suatu fungsi gelombang atau vektor dalam ruang Hilbert dan kemudian dikenai oleh suatu operator omega, itu akan kembali lagi ke ruang Hilbert alias jadi suatu vektor baru ya. Ini misalkan jadi vektor baru V aksen, ini jadi vektor baru V double aksen gitu. Jadi tinggal C nih. Nah, ini akan berlaku sifat yang linear tadi. Jadi ini kita bisa pecah ya. Jadi C kemudian jadi omega 1 si aksen plus si omega 2 si aksen. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lakukan lagi suatu pembalikan ya tadi ya. Nah, ini jadi si 1 Dagger V si ditambah si omega 2 Dagger si aksen. Tadi kita juga di sini akan melihat ya bahwa dalam ruang vektor tadi itu juga akan berlaku sifat linear yang di bagian branya ya. Di sini kan cat, di sini branya gitu. Kita bisa sederhanakan ini menjadi si 1 plus si 2 omega 2 Dagger si aksen. Sehingga terbukti ya bahwa si omega 1 plus omega 2 Dagger itu adalah omega 1 Dagger plus omega 2 Dagger. Terus selanjutnya untuk yang B, ya ini kenapa kok bisa kebalik ya? Jadi kita akan buktikan bahwa oke, di sini kita lihat si omega 1 omega 2 konjugat Hermit dari si aksen itu bisa juga tak ubah di sini jadi omega 1 omega 2 hilang ya daggernya kena ke si terus si aksen gitu. Nah, selanjutnya di sini kan
psi ini udah keduluan kena psi ini udah duluan kena omega 2 ya. Jadi ini sudah jadi satu kesatuan gitu misalnya ini jadi V gitu. Jadi tinggal omega 1 V si aksen gitu. Nah, ini bisa tak pindah ke sini duluan. Ini jadi tak pindah duluan ke sini. Jadi omega 2 psi. Nah, ini balik lagi jadi omega 1 Dagger psi aksen. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini kita bisa langsung pindah juga. Pindah lagi. Tapi kan tadi urut ya. Urut ya. Ini jadi kena dulu itu. Nah, berarti ini jadi si omega 2 konjugat hermitnya omega 1 konjugat hermit si aksen. Nah, jadi terbukti ya bahwa omega 1 omega 2 konjugat hermit itu adalah omega 2 konjugat hermit dikalikan omega 1 konjugat hermit. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang C di sini adalah kita diminta untuk melihat nilai dari alfa omega Dagger ya. Dipsi alfa omega Dagger psi aksen itu sama dengan eh, kita lihat di sini itu bisa pindah ya jadi ya alfa omega psi psi aksen. Nah, kita tadi juga udah pernah membuktikan bahwa alfa di sini itu akan jadi alfa bintang ya dikenakan oleh suatu vektor omega psi psi gini. Nah, terus kemudian ini pindah ya alfa bintang si omega Dagger balik lagi jadi si aksen. Nah, selanjutnya alfa star ini kan suatu nilai ya. Jadi dia bisa dengan seenaknya masuk lagi gitu kan. Kalau dari definisi syarat perkalian skalar itu kan ini akan setara dengan si alfa star omega Dagger si aksen. Ya, jadi ya terbukti lagi bahwa alfa omega Dagger itu adalah alfa star omega Dagger. Terbukti. Jadi ini adalah contoh soal pada tahun 2022 ya terkait pembuktian identitas operator adjoin berdasarkan definisi dari operator adjoin. Ini nanti juga bisa dikerjakan untuk yang misalkan omega 1 omega 2 Daggernya tak taruh sini gitu. Ini kan tak taruh sini ya. Pakai definisi yang di bawahnya ini ya. Ini juga bisa dibuktikan kayak gini. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan seperti ini, afdolnya karena tadi definisinya bentuknya kayak gini, kita buktikan dulu. Yang bawah ini berlaku juga nggak gitu kan? Yang ini berlaku juga nggak kalau misalkan ini Dagger tak pindah sini Daggernya hilang, berlaku juga nggak? Ya, tadi sudah dibuktikan berlaku ya, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, nanti kalau misalkan proses pengerjaannya itu didefinisikan dulu, berlaku atau enggak. Ini aku rasa yang ini kayaknya kemarin juga jadi PR ya, PR nomor 2 ya. Yang PR nomor satunya itu kan tentang komutator ya, dan PR nomor 2-nya aku rasa ini kalau nggak salah ini. Masih ada setengah jam. Jadi selain kita tadi sudah bermain-main dengan operator adjoin. Ya, sebenarnya operatornya itu ada lagi ya. Ini operator uniter namanya. Uniter. Jadi suatu operator uniter pada H itu akan memenuhi omega psi omega psi sama dengan psi psi itu. Atau secara umum kalau misalkan di sini operatornya itu ini psi aksen ya ini untuk secara umum ya. Itu akan berlaku seperti ini. Ini maknanya apa sih gitu kan? Kalau misalkan kita tadi lihat dalam eh, pernyataan dari operator adjoin, ya, di sini
dalam operator adjoint itu kan, ini kalau tak pindah ke sini bisa jadi konjugat Hermitnya gitu kan. Si omega dagger omega si aksen sama dengan si si aksen. Jadi kita lihat yang ada di sini ya. Ini harus sama dengan satu ya, atau dengan kata lain ini enggak benar-benar satu, tapi kan karena kita bermain-main dengan operator itu ya, satu itu berarti adalah suatu operator identitas ya, karena operator identitas itu kan si i si aksen itu ya, jadi si si aksen ini kan kalau operator identitas ya, berarti ini kita bisa simpulkan bahwa operator uniter itu adalah suatu operator yang memenuhi kaitan operasi si degresi sama dengan identitas, atau dengan kata lain ketika ini tak pindah ya, tak pindah ke sini kan jadi inverse-nya ya. Di si konjugat Hermitnya itu adalah inverse-nya gitu. Ini adalah operator yang uniter. Nah, contoh-contoh operator uniter itu apa aja? Ada banyak ya. Jadi operator translasi, operator rotasi, dan operator apa namanya? U itu operator pergeseran waktu ya. Operator pergeseran waktu itu juga termasuk operator yang uniter. Tapi mungkin untuk lebih detailnya bukan hari ini. Jadi rencananya di sini aku akan coba tambahkan dengan komutator ya, karena nanti nyinggung-nyinggung PR di komutator suatu operator. Ini tadi tak tambahkan operator uniter ya, karena pada dasarnya di kuantum sendiri banyak juga operator-operator yang bersifat uniter. Sekarang kita akan coba lihat terkait definisi dari komutator ya. Misalkan jika omega dan omega aksen itu adalah dua operator, maka komutator antara dua operator itu didefinisikan sebagai omega-omega aksen, ada kurungnya seperti ini, itu adalah omega omega aksen minus omega aksen omega. Nah, di sini komutator itu akan memenuhi beberapa syarat yang mungkin nanti cukup berguna. Jadi sifat atau sifat-sifat komutator. Yang pertama antisimetrik ya. Antisimetrik maknanya ada dua operator ya. Terus kita komutatorkan. Antisimetrik itu maksudnya adalah jadi negatifnya ketika tak balik. Ini bisa dibuktikan ya. Buktinya ya omega 1, omega 2 minus omega 2, omega 1. Ini kalau tak minuskan, ya jadi omega 2, omega 1, min omega 1, omega 2. Ini jadi minusnya ya. Sorry, antisimetrik itu ini enggak tak balik di ini. Oh ya benar dibalik omega 2 omega 1. Jadi negatifnya ya. Jadi omega 2 omega 1 itu kan adalah negatif dari komutator antara omega 1 omega 2, dan begitu pula sebaliknya. Ini anti simetrik. Terus kemudian sifat yang kedua itu linear. Jadi ketika ada komutator satu, terus komutator dari antara dua operator yang dijumlahkan gini ya, ini akan berlaku gimana? Linear itu kan seharusnya adalah omega 1, omega 2 komutator ditambah omega 1, omega 3. Atau nanti sebaliknya ya, ketika di sini ada omega 1 ditambah dengan omega 2
kenakan ke omega 3, maka ini juga linear di sini. Omega 1, omega 3 ditambah omega 3, omega 2, omega 3 gitu. Terus ada lagi 3, ini akan memenuhi identitas Jacobi. Identitas Jacobi itu maknanya adalah ketika ada komutator dari komutator. Jadi omega 1 komutator antara omega 1 dan omega 2 ya. Terus dikomutatorkan dengan omega 3 ditambah komutator antara omega 2, omega 3 dikomutatorkan dengan omega 1 ditambahkan dengan omega 3, omega 1 terus omega 2. Ini hasilnya kira-kira berapa? Hasilnya 0 ya. Ini kita bisa buktikan bahwa ini komutator, ini omega 1 ini tak tulis 1, omega 2 ini tak tulis 2, omega 3 itu tak tulis 3 gitu aja. Jadi ini kan maknanya adalah 1, 2 min 2, 1 dikali 3 ya, dikurangi dengan 3 dikali 1, 2 min 2, 1 ditambah dengan 2, 3 min 3, 2 dikalikan 1 minus 1 kali 2, 3 min 3, 2 ditambah dengan 3, 1 min 1, 3 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3, 1 min 1, 3. Nah, untuk mengalihkan operator itu harus diperhatikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Ini kan kita kalikan dari kanan ya. Berarti ini jadi 1, 2, 3 minus 2, 1, 3 dikurangi dengan, nah ini dikalikan dari kiri. 3, 1, 2 min plus ya. 3, 2, 1 ditambah 2, 3, 1 min 3, 2, 1 min 1, 2, 3 plus 1, 3, 2 plus 3, 1, 2 min 1, 3, 2 plus 2, 3, 1 min 2, 1, 3. Ya, kita lihat. Ini akan saling menghilangkan. 1, 2, 3 minus 1, 2, 3 hilang. 2, min 2, 1, 3 sama plus 2, 1, 3 ada. Ini 3, 1, 2. Min 2, 1, 3. Terus ini minus. Ini minus. Apakah ada yang salah di sini? Nah, ini minus ya. Ini minus. Sorry. Jadi ini plus. Nah, ini hilang juga. Terus min 3, 1, 2 sama plus 3, 1, 2 hilang. Plus 3, 2, 1 min 3, 2, 1 hilang. Plus 2, 3, 1 min 2, 3, 1. Wah, ini minus ya ini tadi. Karena ini minus ya. Nah, jadi hati-hati. Minus hilang, 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 hilang. 1, 3, 2 sama minus 1, 3, 2 ya. Jadi terbukti ya identitas Jacobinya ya. Jadi 0. Terus selanjutnya ada 4 sifat yang keempat ya. Satu lagi. Ini akan ketika kita ada perkalian dua operator ya, omega 1, omega 2, terus omega 3. Komutator antara ini itu kan bisa kita tulis sebagai omega 1, omega 2, omega 3 minus omega 3, omega 2, omega 1. Nah, ini kan boleh ya tak jumlahkan dengan plus omega 1, omega 3, omega 2 minus omega 1, omega 3, omega 2. Ini kan boleh ya. Ini kan sama aja nggak punya makna ya, nol ya. Tapi kalau kita coba lakukan pengelompokan ya, misalkan di sini ada omega 1 yang di paling kiri, itu kan suku-sukunya kan ini ya. Untuk omega 1 paling kiri kan ada ini dengan ini. Ini adalah omega 2, omega 3 min. Di sini, oh mungkin ini supaya
sifatnya nanti jadi bagus, itu di sini minusnya, di sini plusnya ya. Sama aja. Supaya sifatnya nanti kelihatan. Omega 2, omega 3 minus omega 3, omega 2. Nah, terus tak jumlahkan dengan yang omega 2-nya di paling kanan. Berarti ada ini sama mana? Mana lagi yang omega? Sebentar. Yang omega. Oh, ini kebalik ya. Sorry. Kok malah 321 ya? 312. Nah, ini dan ini. Ini jadi omega 1, omega 3 minus omega 3, omega 1 dikalikan omega 2. Nah, ini kan jadi omega 1 dikalikan dengan komutator antara omega 2, omega 3 ditambah dengan komutator antara omega 1, omega 3 dikalikan dengan omega 2. Jadi untuk komutator dari dua operator yang dikalikan dengan satu operator ini bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Jadi ada 4 sifat komutator yang bisa kita lihat ya, bahwa sifat yang pertama itu antisimetrik, yang kedua linear, kemudian yang ketiga akan memenuhi suatu identitas Jacobi ya namanya ini. Aku juga nggak tahu asal-usul namanya. Terus kemudian nomor 4 di sini kita bisa jabarkan hasil kali antara dua komutator dengan hasil kali antara dua operator ini bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Ini nanti cukup penting ya, aku rasa untuk bermain-main dengan komutator. Karena nanti ketika kita berbicara dalam teori pengukuran, itu kan ada ralat. Nah, ralat itu kan maknanya ada ketidakpastian di situ. Nah, ketidakpastian di situ kan kita juga mengenal yang namanya ada suatu ketidakpastian Heisenberg ya. Ketidakpastian Heisenberg itu nanti kalau secara generalnya, secara umumnya itu kita akan dihadapkan dengan suatu bentuk komutator. Jadi ternyata untuk ketidakpastian Heisenberg secara umum, jadi hasil kali ketidakpastian dari dua operator ya, itu nanti akan sama dengan atau lebih dari sama dengan hasil dari harga harap komutator dari dua operator tersebut ternyata. Oke, di sini masih ada sisa 9 menit ya. Sebenarnya aku sebenarnya mau melanjutkan ini ke postulat ya. Postulat mekanika kuantum. Dari postulat ini nanti kita akan mendapatkan definisi dari persamaan suanilai itu ya. Dan di situ kita akan berangkat ke teori pengukuran dalam mekanika kuantum. Tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Jadi dari postulat sendiri kan ada 4 ya yang diajarkan di kelas itu kalau nggak salah. Jadi untuk setiap sistem kuantum itu, jadi setiap sistem kuantum itu terdapat ya ruang Hilbert ya, yang ruang Hilbert ini kan adalah suatu ruang vektor yang kompleks dan berdimensi infinite ya. Ini ruang Hilbert kompleks dan berdimensi infinite. Di ruang Hilbert ini kan tadi ada suatu vektor ya, anggota ruang Hilbert, yang vektor psi ini itu digunakan untuk mewakilkan keadaan kuantum. Jadi psi di sini, misalnya ada suatu sistem kuantum partikel bebas satu dimensi gitu ya, free particle. Ini semua informasi yang ada dari partikel itu akan dimuat oleh psi. Jadi kalau misalkan kita mau melihat
atau mengukur berapa momentumnya, kita mau mengukur berapa energinya, itu kita harus ekstrak besaran itu dari psi. Jadi harapannya psi di sini adalah bisa kita jadikan sebagai wakilan dari keadaan kuantumnya. Ya, caranya gimana tadi untuk mengekstrak besaran-besaran atau observable yang akan kita ukur ya. Jadi ada postulat yang kedua di situ, di besaran fisis atau besaran yang kita ukur, yang besaran yang bisa kita ukur seperti contohnya tadi ya, posisi, momentum, energi, momentum sudut, dan lain-lain, itu akan diwakili oleh ini mewakilkan ini mungkin lebih cocoknya memodelkan, diwakili oleh suatu operator omega yang Hermitian dan lengkap. Ya, jadi omega di sini kan ketika kita akan pasangkan dengan psi ya, itu kan nanti akan memiliki suatu nilai omega kecil dikalikan dengan psi. Nah, tapi kan di sini untuk sistem kuantum sendiri ya, itu kan akan untuk setiap state yang berbeda itu kan akan menghasilkan nilai ini ya, akan menghasilkan nilai omega kecil yang berbeda ya. Jadi ketika psi ini adalah suatu kumpulan dari psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, ini kan masih akan berpadanan dengan omega yang isinya ya, ya omega 1, omega 2, omega 3, dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita katakan dengan lebih general bahwa omega Cn itu sama dengan omega n Cn. Atau ya nanti berarti omega 1, omega psi 1 sama dengan omega 1 psi 1. Omega 2 sama kalikan dengan psi 2 berarti omega 2 psi 2. Nah, komplit itu adalah ketika kita bisa lengkap ya, makna lengkap di sini itu adalah ketika kita bisa menuliskan psi itu sebagai kombinasi linear dari ini tadi ya, keadaan-keadaan yang dimuat oleh omega tadi ya. Jadi ini jumlahan ya, misalkan n ya, jumlahan sampai ke n. Ini hasil dari psi n, psi, psi n. Nah, ini relasi kelengkapan ya, completeness relation gitu. Jadi psi itu harapannya ketika omega itu adalah suatu operator yang lengkap, ya kita bisa tuliskan bahwa omega itu adalah kombinasi linear dari eh, nilai-nilai ini ya, gitu. Maknanya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu postulat yang ketiga itu terkait hasil atau luaran dari pengukuran ya sebenarnya. Jadi postulat yang ketiga hasil yang mungkin diperoleh dari pengukuran adalah salah satu ya dari anggota spektrum operator tadi. Dari anggota spektrum. Spektrum operator ya. Ya, jadi eh, maknanya omega n kecil di sini bisa tak namakan sebagai spektrum dari operatornya ya. Jadi ketika ada suatu operator omega, spektrum atau biasanya ditulis Pak Rosid dengan sigma omega, itu adalah ya isinya ya omega 1, omega 2, omega 3, atau suanilai-suanilai yang termuat dari psi tadi. Nah, misalkan kalau kita siapkan atau kita dapatkan suatu keadaan kuantum dengan fungsi gelombang sembarang ya, dengan keadaan yang sembarang, dan ketika kita kenakan dengan operator omega, itu pasti nanti keluarannya atau hasil pengukuran yang kita dapatkan itu ya salah satu dari sini.
nggak bakalan ada hasil pengukuran yang di luar ini gitu. Misalkan kita punya osilator harmonik gitu. Kita pengen mengukur energinya gitu. Jadi osilator harmonik itu kan punya psi dan kemudian energi itu kan bisa diperoleh dari H psi itu sama dengan E psi gitu ya. Energinya kan adalah N plus setengah H bar omega ya. Nah, kalau kita misalkan nanti kenakan operator Hamiltonian ke sembarang keadaan dari osilator harmonik, ya keluarnya ya pasti salah satu dari ini. Ketika kita sekali mengukur, ya kita dapatkan satu ya. Misalkan adalah 3/2 H bar omega. Atau misalkan nanti kita dapat ternyata setengah H bar omega. Terus kita ukur lagi, oh ternyata dapat setengah H bar omega lagi. Terus kita ukur, kita dapat 5/2 H bar omega. Nggak mungkin kita dapat nilai yang H bar omega gitu, kita nggak mungkin dapat energi osilator harmonik yang nilainya H bar omega. Karena ya ini sudah masuk ke postulat. Postulat itu adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi langsung ini auto gitu. Jadi kita nggak bakal menemukan sistem kuantum yang ketika kita kenakan dengan suatu operator omega, maka akan muncul atau keluarannya itu adalah di luar dari spektrum operatornya, itu kita nggak bakalan mungkin ketemu dengan hal seperti itu. Terus yang terakhir di sini terkait dengan dinamika ya. Dinamika yang akan dirumuskan oleh persamaan Schrödinger ya. I H bar d psi dt sama dengan H psi gitu. Jadi untuk postulat yang keempat itu ya kaitannya adalah dinamika dari suatu keadaan atau suatu sistem kuantum ya. Sistem kuantum itu akan dapat dilihat dari persamaan Schrödinger gayut waktu. Nanti dari postulat-postulat ini, dari 4 postulat ini, kita akan berangkat menuju ke teori pengukuran dalam mekanika kuantum gitu. Jadi idenya gitu, kita tadi awalnya kita sudah belajar terkait dasar matematikanya tentang ruang Hilbert, kemudian teori operator dan contoh-contoh soalnya. Selanjutnya setelah kita mendefinisikan 4 postulat ini, kita nanti akan berangkat ke pengukuran. Tapi ini udah jam 10 ya. Nah, mungkin untuk pengukuran itu akan kita coba bahas di pertemuan selanjutnya, sekaligus ya kita coba bahas soal tahun lalu sekalian. Ya, tapi aku rasa untuk yang nomor 2, nomor 3 ini belum diajarkan ya, untuk eh, bagaimana cara kita mengubah dari wakilan momentum ke wakilan posisi dan sebaliknya. Ini memakai transform Fourier. Belum ya, ini belum diajarkan. Aku rasa tadi aku lihat catatannya belum ada. Ya, mungkin coba kita tunggu besok, minggu depan, apakah ini udah dibahas. Kalau misalkan ini dibahas ya kita bahas soalnya. Karena di sini memang sebenarnya soal-soal dari Pak Rosid itu lumayan random ya. Bahkan ini di tahun 2022 aja ada soal terkait komutator operator momentum sudut dan definisi dari J plus J minus yang sebenarnya sudah teman-teman pelajari di kuantum satu ya. Ini keluar lagi gitu. Tapi kan nggak dibahas ya di, malah tadi terakhir aku juga lumayan terkejut malah jadi ngulang terkait sumur potensial. Kayak gitu. Jadi aku untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa sekalian ngikut dari progres di kelas ya. Bahas apa ya nanti tak sesuaikan. Aku rasa itu dulu untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang sudah kita pelajari? Ya ini tinggal 6 orang ya. Bubuk ya, oke. Terima kasih buat yang bertahan sampai sekarang ya, bertahan sampai malam ini. Eh,
Semoga bisa jadi sedikit membantu ya dari apa yang sudah dipelajari di kelas. Ya, mohon maaf apabila masih belum maksimal dalam menyampaikan materi dan tidak serigorous Pak Rosid dalam penyampaian matematisnya. Karena aku juga masih dalam tahap belajar ya untuk ya gimana caranya menyampaikan kuantum dari segi matematikanya gitu. Dari segi aljabar liniernya gitu gimana. Itu aku juga masih belum terlalu fasih. Di Aku stop record.